Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub-klub yang akan bertanding di Proliga 2025 nanti. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kabar terbaru yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum PBVSI Pak Imam Sudjarwo mengenai alasan Jakarta Steel Bin, baik tim putra maupun tim putri, yang memutuskan untuk mundur atau tidak menjadi peserta di Proliga 2025 nanti. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak volley banyak penggemar voli Indonesia yang sangat menyayangkan dan juga sangat kecewa ketika manajemen Jakarta Bin itu memutuskan untuk tidak mengirimkan tim voli putra dan juga tim voli putri untuk menjadi kontestan di Proliga 2025. Padahal kita ketahui bahwa Jakarta Bin itu memiliki kumpulan pemain yang sangat luar biasa. Mereka bisa dikatakan sebagai The Dream Team atau bahkan Los Galacticos, dan itu sudah terbukti dari tim putri Jakarta Bin yang berhasil menjadi juara Proliga 2024. Tapi nasi sudah menjadi bubur bahwa manajemen Jakarta Bin memutuskan untuk tidak mengirimkan tim putra dan tim putri untuk bertanding di Proliga 2025 nanti. Nah, kepastian yang disampaikan oleh Jakarta Bin itu membuat peserta di sektor putra itu hanya berjumlah 5 tim saja, karena ada beberapa tim yang juga akhirnya memutuskan untuk mundur, yaitu Jakarta Pertamina dan juga Sukun Badak. Nah, beberapa waktu lalu Pak Hani Surkati selaku Direktur Proliga itu sudah menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen Jakarta Steel Bin untuk tidak mengirimkan tim putra dan tim putri itu berkaitan dengan kontrak. Jadi menurut Pak Hani Sukarti bahwa manajemen Jakarta Bin itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, sehingga mereka tidak memutuskan untuk menjadi peserta Proliga 2025. Tapi ini sudah ada penjelasan terbaru dari Ketua Umum PBVSI Pak Imam Sudjarwo mengenai alasan dibalik keputusan manajemen Jakarta Bin untuk tidak mengirimkan klub voli putra dan klub voli putri untuk menjadi kontestan di Proliga 2025 nanti. Nah, Pak Imam Sudjarwo sendiri menyampaikan pendapatnya dalam peluncuran Proliga 2025 pada tanggal 17 Desember 2024 kemarin. Jadi beberapa hari kemarin memang ada konferensi pers mengenai peluncuran Proliga 2025, dan saat itu Pak Imam Sudjarwo ditanya oleh awak media, oleh teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan mengenai keputusan Jakarta Bin untuk tidak bertanding di Proliga 2025. Secara tersirat, Pak Imam Sudjarwo memang mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui alasan yang valid, alasan yang pasti mengenai keputusan Jakarta Bin untuk tidak menjadi peserta di Proliga 2025, baik di sektor putra maupun di sektor putri. Tapi Pak Imam Sudjarwo itu menyebut bahwa memang saat ini ada pergantian pucuk kepemimpinan di BIN. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kepala BIN itu memang sudah diputuskan berganti dari Pak Budi Gunawan atau Pak BG menjadi Pak Muhammad Hendrindra. Nah, keputusan pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti kepala BIN dari Pak Budi Gunawan menjadi Pak Muhammad Hendrindra itu juga dianggap berpengaruh terhadap kebijakan yang terjadi di BIN. Salah satunya ternyata dinilai atau dianggap berpengaruh sangat signifikan terhadap nasib Jakarta Bin baik putra maupun putri, yang akhirnya diputuskan untuk tidak menjadi peserta Proliga 2025 nanti. Nah, Pak Imam Sudjarwo sendiri quote and quote menduga bahwa pergantian pucuk kepemimpinan di kursi kepala BIN itu membuat kebijakan akhirnya berubah. Ini memang sangat wajar, karena apa? Biasanya ketika ada pemimpin baru, kebijakannya juga baru. Nah, hal itu juga dianggap terjadi pada BIN yang akhirnya memang kepemimpinan yang berganti itu mengubah arah kebijakan yang ada di Badan Intelijen Negara tersebut. Nah, meskipun demikian harus diakui bahwa keputusan yang diambil oleh Kepala BIN atau oleh BIN sendiri untuk tidak mengikut sertakan tim putra dan tim putri itu memang menimbulkan kekecewaan tersendiri, karena apa? Para pemain Jakarta Bin yang memang mempunyai kualitas di atas rata-rata, sebagian besar beberapa di antaranya itu memang tidak akan bertanding di Proliga 2025 nanti. Di sektor putra sudah ada Rifanur Mulki dan juga Doni Haryono yang tidak akan bertanding di Proliga musim baru nanti. Sementara di sektor putri ada Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron yang memutuskan untuk melanjutkan karirnya bersama Red Spark di Liga Voli Korea Selatan. Nah,
Pak Imam Sujarwo sendiri itu mengakui bahwa Jakarta Bin itu merupakan sebuah klub yang sangat berprestasi, baik tim putra maupun tim putri. Tapi kalau kita bicara tentang gelar juara Proliga, tentu saja kita harus menyebut kemampuan atau performa yang ditunjukkan oleh para pemain putrinya ketika pada musim lalu mereka berhasil merebut gelar juara untuk pertama kalinya sejak Jakarta Bin didirikan. Nah, Pak Imam Sujarwo itu juga menyampaikan harapannya mengenai masa depan Jakarta Bin. Jadi Pak Imam Sujarwo sebagai Ketua Umum PBVSI itu sangat berharap agar Jakarta Bin itu bisa menjadi peserta di Proliga 2026 mendatang. Nah, keputusan yang diambil oleh Jakarta Bin itu sebenarnya bisa dikatakan hampir mirip dengan apa yang diambil oleh manajemen Jakarta Pertamina di sektor putra. Kita ketahui bahwa Jakarta Pertamina akhirnya hanya memutuskan untuk mengirimkan tim putri saja untuk menjadi kontestan atau peserta Proliga 2025 mendatang. Nah, hal yang sama itu juga terjadi antara di BIN dan juga Jakarta di Pertamina karena ada pergantian kepemimpinan. Jadi di Jakarta Pertamina, khususnya kalau kita bicara Pertamina sebagai BUMN, memang saat ini sudah terjadi pergantian direksi dan juga di jajaran manajemen. Direktur utama Pertamina itu juga sudah diganti dari Bu Nike Widiawati menjadi Pak Simon Aloysius Mantiri. Nah, Pak Simon Aloysius Mantiri ini merupakan orang dekat Prabowo Subianto dan dirinya pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 yang lalu. Selain Pak Simon Aloysius Mantiri, juga masih ada beberapa orang Gerindra yang akhirnya masuk ke dalam jajaran direksi dan juga manajemen di Pertamina. Salah satunya adalah Iwan Bule atau Muhammad Iriawan yang akhirnya masuk atau menduduki salah satu posisi penting di Pertamina. Kita ketahui bahwa Pak Iwan Bule itu merupakan kader Gerindra, di mana kita ketahui juga bahwa Gerindra itu merupakan partai politik yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, selain itu juga masih ada beberapa orang lain yang akhirnya sebelumnya itu berada di luar manajemen Pertamina, tapi akhirnya masuk ke dalam jajaran direksi dan juga masuk ke dalam jajaran manajemen Pertamina sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Nah, pergantian kepemimpinan itu juga sudah diakui oleh pelatih atau oleh manajemen Pertamina, akhirnya membuat mereka memutuskan untuk tidak mengikut sertakan tim putra untuk bertanding di Proliga 2025 nanti. Tentu saja sekali lagi banyak volley-mania yang merasa sangat kecewa ketika akhirnya Jakarta Pertamina itu harus mundur dari Proliga 2025 karena jumlah peserta di sektor putra akhirnya hanya berjumlah 5 tim saja. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang keputusan yang diambil oleh Jakarta Bin dan juga Jakarta Pertamina yang tidak mengikut sertakan tim putra untuk bertanding di Proliga 2025 nanti? Kita doakan agar Proliga 2025 itu bisa berjalan dengan sangat sukses, dengan sangat lancar, dan melahirkan bibit-bibit baru pemain voli yang sangat bagus kualitasnya. Tidak lupa kita berdoa agar Timnas Voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.